Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang WLAN planning atau bagaimana melakukan perencanaan pemasangan wireless. Oke, kita langsung saja. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu di mana kalian mampu menganalisa kebutuhan pengguna jaringan wireless. Kemudian kalian mampu membandingkan teknologi jaringan wireless. Yang berikutnya adalah kalian mampu menganalisa penggunaan sinyal dan coverage area. Kemudian kalian mampu menganalisa penggunaan channel dan yang terakhir adalah kalian mampu menganalisa noise, SNR dan airtime. Oke. Nah, sebelum kita melakukan atau memasang access point atau menerapkan access point pada suatu case atau pada suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian harus mengetahui berapa sih jumlah pengguna dan kepadatan misalkan suatu perusahaan atau misalkan berapa banyak sih user yang akan terhubung ke jaringan tersebut. Baik itu secara internal maupun nanti oleh pengguna lain atau pengguna tamu misalkan. Nah, itu harus kita ketahui dulu. Karena itu akan menentukan berapa banyak access point yang akan kita gunakan juga. Kemudian kita juga harus tahu penggunaan bandwidth yang akan digunakan oleh user. Apakah itu untuk VoIP, browsing, terus untuk pengiriman data. Nah, itu harus kita ketahui. Misalkan setiap usernya butuh 1 mega, 2 mega, 5 mega, 10 mega, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kebutuhan aplikasi klien. Nah, ini juga kita harus perhatikan seperti yang saya bilang tadi kayak voice, video, browser. Nah, itu kita harus tahu. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan tertentu biasanya bervariasi, berbeda kalau di kampus. Kalau di kampus itu kan semua jenis aplikasi biasanya digunakan, tetapi kalau mungkin di perusahaan ada aplikasi-aplikasi yang diprioritaskan, misalkan VoIP atau video atau browser gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi pertumbuhan WLAN. Nah, jadi pada saat kita ingin merencanakan jaringan wireless, kita juga harus tahu ke depannya seperti apa. Apakah bakal ada penambahan, kemudian eh, jumlah penggunanya bisa bertambah lagi, atau misalkan ada perluasan area, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian masalah keamanan. Di sini juga kita harus perhatikan apakah dia itu menggunakan sistem autentikasinya seperti apa. Jadi biasanya itu wireless itu ada yang bersifat terbuka, kemudian ada yang pribadi, ada yang perusahaan. Misalkan yang terbuka itu seperti open access. Jadi untuk masuk ke jaringan wireless itu tidak perlu menggunakan password. Kemudian kalau yang bersifat pribadi biasanya itu menggunakan WPA2 ya, yang menggunakan share key. Berbeda kalau perusahaan itu biasanya menggunakan authentication, WPA kayak menggunakan radius atau menggunakan WPA EAP yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang menggunakan hotspot juga, atau biasanya ada yang menggunakan kata sandi seperti yang saya bilang tadi, atau bahkan ada juga yang menggunakan sertifikat SSL untuk autentikasinya seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian area atau cakupan areanya. Nah, biasanya kalau di kantor atau di perusahaan, baik itu di kampus juga, itu kan kita harus melihat kondisi bangunannya. Kondisi bangunan itu biasanya kan dia ada per room, kemudian ada satu building besar, atau biasanya dalam bentuk itu lapangan luas ya. Jadi eh, hambatannya kurang atau biasa cakupannya itu antar kota, satu kota misalkan. Kayak contohnya kalau di kota itu kita pasang satu wireless eh, access point dengan SSID yang sama di seluruh
kota. Kalau misalkan kalau di Singapura kan kita lebih gampang ya. Jadi pas kemana-mana itu biasanya kita menjumpai satu SSID yang sama. Nah itu biasa juga kalau kita berbicara satu kota. Oke, kemudian densitas. Nah, densitas ini maksudnya kita harus lihat juga tempatnya itu jarang atau padat. Kemudian kita juga harus tahu berapa perangkat perangkat setiap pengguna. Jadi bisa saja mungkin dalam satu tempat itu di mana kita akan memasang satu akses point, mungkin penggunanya nggak banyak kalau dihitung berdasarkan user, misalkan usernya cuma 20. Tapi setiap user itu bisa saja menggunakan lebih dari satu perangkat, bisa saja dua atau tiga. Apalagi sekarang ini perangkat elektronik itu tidak terlalu mahal. Jadi setiap orang saja biasanya memiliki minimal dua smartphone. Kemudian misalkan memiliki satu laptop. Nah, biasanya tuh mereka menghubungkan semua perangkatnya itu ke jaringan wireless. Nah, di sini kita juga harus tahu roaming atau pengguna tetap atau pengguna seluler jumlah yang tumpang tindih. Jadi roaming itu biasanya kita harus mengetahui pengguna tetap kita ada berapa, kemudian biasanya juga ada pengguna seluler. Nah, itu juga kita harus tahu. Kemudian jenis access point yang akan kita gunakan nantinya. Apakah itu reguler, jarak jauh, single, atau dual band. Nah, reguler itu biasanya access point yang standar. Access point itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Kemudian biasanya ada access point juga yang bisa kita gunakan untuk jarak jauh. Ya, biasanya itu untuk jaringan point to point. Kemudian ada yang single band, ada yang dual band. Single band itu misalkan hanya bekerja di 2,4. Kemudian ada yang dual band, biasanya itu bekerja di dua frekuensi. Nah, ini masih yang sama lanjutan jenis antena, ada yang internal, kemudian ada yang eksternal. Kemudian ada yang low, kemudian ada yang high gain. Jadi low itu dia bisa memancarkan sinyal yang tidak terlalu jauh jaraknya, sedangkan high gain itu bisa memancarkan wireless dengan jarak yang lebih jauh. Nah, lokasi fisik ini juga harus tahu apakah itu perkantoran, pedesaan, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian kemudi pita. Nah, pita ini adalah band. Band misalkan kita menggunakan 2,4 GHz. Nah, ini juga harus tahu standarnya apakah kita menggunakan N atau AC. Seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu rintangan. Nah, rintangan itu ada banyak, ada meja, orang, pohon, tenda, pintu, dinding, jendela, dan lain-lain. Jadi, pada saat kita ingin memasang access point, kita juga harus memperhatikan rintangannya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita tahu sebelum kita melakukan perencanaan atau ingin mengimplementasikan suatu jaringan wireless. Nah, teknologi wireless sekarang itu ada berbagai macam ya. Jadi yang paling sering kita dengar itu ada namanya Sumimo dan Momimo. Jadi Sumimo itu adalah single user multiple input, multiple output. Jadi, nah biasanya itu ada yang 1x1, 2x2, atau 3x3. Ini tergantung jenis antenanya. Kemudian ada yang namanya MUMIMO, multi user, multi input, multiple output. Sama ini biasanya bekerja di 2x2 atau 2x3 atau 4x4. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau SUMIMO itu dia akan melakukan pengiriman data secara bergantian. Jadi di mana seperti di gambar kita lihat ya, jika ada 4 perangkat yang terhubung secara langsung ke suatu akses point, maka pengirimannya itu akan dilakukan secara bergantian. Jadi apabila user 1 sudah selesai mengirim data, maka dia akan berpindah ke user 2, user 3, dan seterusnya. Itu bergiliran. Seperti itu. Nah, ini biasanya juga biasanya
kita mendapatkan kendala kalau yang teknologi Sumimo ini, di mana ada satu klien yang jaraknya jauh dari kita atau jauh dari akses point, itu akan mempengaruhi orang yang berada di dekat akses point. Meskipun yang di dekat akses point itu mendapatkan sinyal yang lebih baik, karena dia pengirimannya secara bergiliran, pada saat dia nanti sampai ke user yang memiliki sinyal yang lemah, nah itu akan mempengaruhi kecepatan. Berbeda kalau kita berbicara Mumimo. Mumimo itu dia akan melakukan pengiriman data secara bersamaan ke beberapa user sekaligus. Nah, ini tergantung jenis antenanya. Misalkan kalau 4x4, dia akan melakukan pengiriman data ke 4 device secara bersamaan. Jadi tidak mengurangi antrian gitu ya. Berbeda kalau Sumimo. Jadi jika misalkan ada satu perangkat yang memiliki kendala atau misalkan sinyalnya lemah, dia masih bisa mengirimkan tiga sekaligus dengan cepat gitu ya. Jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Berbeda kalau Sumimo, jadi pengirimannya satu-satu ya, itu sangat mempengaruhi kecepatan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini teknologinya tadi. Kalau kita lihat, kalau di sini ada, kalau 3x3 tadi, jadi pengiriman datanya tuh sekali 3. Kalau yang satu cuman sekali. Kalau dua, nah dia bisa dua sekaligus. Nah, sekarang kita lanjut ke channel bonding. Nah, channel bonding ini biasanya digunakan untuk melebarkan jalur atau melebarkan bandwidth pada jaringan wireless. Standarnya jaringan wireless itu menggunakan 20 MHz. Nah, apabila dua channel digabungkan, maka 20 tambah 20. Berarti itu bisa menjadi 40 MHz lebar channelnya. Otomatis akan lebih cepat. Cuman kekurangannya adalah channel yang bisa kita gunakan tidak terlalu banyak, dalam artian channel yang tidak overlapping. Karena penggunaan channel yang 40 MHz itu akan mengambil lebar eh, atau begini aja. Misalkan kita punya satu jalan. Jalannya itu lebarnya misalkan kita anggap 13 meter. Nah, kita ketahui bahwa satu channel itu menggunakan 3 meter. Nah, sedangkan kalau kita menggabungkan dua channel, maka 3 meter tambah 3 meter, maka 6 meter. Otomatis, biasanya kalau kita menggunakan lebih dari 3, kalau standarnya kalau kita pakai 20 MHz itu kita bisa menggunakan 3 channel secara bersamaan, tetapi tidak terjadi overlapping. Nah, pada saat kita menggunakan channel bonding ini, jadi tadi dua channel kita gabungkan jadi satu, maka hanya dua channel non overlapping yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi dia mengambil rentan yang terlalu lebar, tetapi dia bisa memberikan kecepatan yang maksimal. Oke, nah ini yang tadi seperti yang kita ketahui bahwa teknologi wireless itu biasanya mendukung operasi MIMO yang 3x3 tadi. Jadi di mana artinya dia dapat memaksimalkan hingga 3 aliran data secara multiplexing di 3 antena sehingga bisa mencapai kecepatan yang tinggi seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat diversity and maximal ratio combination. Nah, dalam rasio maksimum yang menggabungkan setiap cabang sinyal dikalikan dengan faktor bobot sebanding dengan amplitudo sinyal. Artinya, cabang dengan sinyal yang kuat akan diperkuat lebih lanjut, sementara sinyal yang lemah akan dilemahkan. Dengan cara ini, akses point yang menggunakan 3x3 memiliki keunggulan dibandingkan 2x2. Jadi kalau kita punya akses point dengan spesifikasi mendukung MIMO 3x3, maka itu akan lebih cepat dibandingkan dengan akses point yang hanya mendukung 2x2.
Nah, sekarang kita masuk ke guard interval. Nah, di guard interval ini di mana di sini kita bisa melihat bahwa pengiriman data itu ada yang namanya short GI dan ada yang long GI. Nah, short itu bisa memaksimalkan kecepatan bandwidth. Jadi setiap simbol data itu akan dikirim lebih banyak karena dia lebih rapat. Sedangkan kalau kita menggunakan long guard interval itu dia pengiriman datanya tidak terlalu cepat karena dia memiliki jarak yang lebih jauh. Cuman jika kita menggunakan short itu memungkinkan terjadinya overlapping. Nah, biasanya kalau untuk pengiriman data yang menggunakan jarak yang jauh atau gelombangnya panjang atau misalkan kita jarak dari akses point ke kitanya itu jauh, itu biasanya tidak disarankan untuk menggunakan yang short interval. Biasanya yang short interval ini hanya digunakan untuk ke eh, frekuensi misalkan yang 5 GHz yang memiliki jangkauan yang tidak terlalu jauh. Berbeda kalau 2,4 biasanya itu menggunakan long guard interval. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke signal dan coverage. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa desibel itu artinya adalah dB, di mana itu adalah rasio yang membandingkan nilai dunia nyata dengan urutan besarnya. Kemudian desibel over miliwatt itu dBm mewakili intensitas energi dari sinyal nirkabel. Sinyal data yang dihasilkan oleh pemancar mencapai intensitas yang disebut dengan transmit atau TX power. Misalnya di sini kita punya satu akses point yang namanya UAP ACMS dapat mentransmisikan hingga 20 dBm pada 2 GHz atau 5 GHz. Sementara perangkat klien itu biasanya memancarkan pada tingkat daya yang lebih rendah, misalkan 10 dBm. Nah, ini biasanya untuk perangkat klien kayak laptop atau smartphone kita. Nah, di sini kalau kita berbicara signal dan coverage, nah kalau kita lihat pada gambar yang ini, nah di sini kita bisa melihat misalkan akses point ini bekerja di frekuensi 2 GHz di channel 11. Kemudian high TX power, jadi pengaturan powernya itu tinggi. Nah, di sini ada satu akses point lagi, dia bekerja di 2 GHz dan 5 GHz. Nah, channelnya untuk 2 GHz itu di 6, kemudian channel 5 GHz-nya itu di 36. Nah, di sini kita bisa lihat low TX power. Nah, di antara kedua signal access point ini itu ada namanya overlap atau channel overlap. Nah, di sini biasanya memungkinkan terjadinya interference. Jadi ini jika ada user terhubung di sini biasanya itu tidak maksimal koneksinya. Kemudian ada namanya dead zone. Dead zone itu dimana pada saat kita memasang access point masih terdapat titik buta atau di sini tidak mendapatkan signal sama sekali. Sedangkan pada gambar di sampingnya lagi, di sini kita bisa menentukan power yang kita gunakan, kita bisa setting auto, high, medium, low, atau custom. Kalau custom itu kita bisa menentukan nilainya sendiri. Kita mau pakai berapa dBm. Seperti itu. Nah, di sini ada penggunaan channel. Bagaimana jika kita ingin memasang satu akses point, jadi kita harus memperhitungkan juga channel yang akan kita gunakan. Nah, seperti pada gambar yang di sebelah kiri ini, itu 2,4 GHz, di mana dia menggunakan 20 MHz lebar channelnya.
Nah, channel yang bisa digunakan itu ada 3 yang non-overlapping, 1, 6, dan 11. Jadi ini memungkinkan tidak terjadinya interference. Kalau di 5 GHz kita menggunakan frekuensi atau lebar channel 20 MHz, itu ada channel 36, 153, 149, 48, 165, 157, dan 40. Jadi totalnya itu kita bisa menggunakan 7 channel sekaligus. Nah, ini contoh. Kalau kita memasang access point, misalkan dalam satu ruangan itu ternyata penggunanya cukup banyak, misalkan anggaplah di aula ya, kita punya 100 user, sedangkan satu akses point itu biasanya kapasitas anggaplah sekitar 40. Jadi mau tak mau kita harus memasang lebih dari satu akses point di dalam ruangan tersebut. Anggaplah kita akan memasang 3. Nah, 3 akses point itu supaya tidak bentrok dalam satu ruangan yang sama, maka kita akan membedakan channelnya. Maka jika kita menggunakan 2,4 GHz dengan lebar channel 20 MHz, maka kita hanya bisa memasang 3 akses point. Sedangkan kalau kita menggunakan 5 GHz itu kita bisa memaksimalkan 7 akses point dalam satu ruangan yang sama tanpa overlapping. Oke, nah ini ada noise. Nah, noise ini biasanya yang mempengaruhi kecepatan atau mempengaruhi maksimalnya suatu akses point. Jadi yang pertama itu ada yang namanya thermal noise. Di sini itu biasanya pengaruh dari fisikal. Nah, ini tergantung dari size wireless yang digunakan. Nah, untuk memaksimalkan ini biasanya eh kalau channel HT20 itu general, jadi semuanya bisa menggunakan. Nah, untuk memaksimalkannya bisa menggunakan HT40 atau 80, dan ini juga bisa mendapatkan kecepatan yang lebih baik. Nah, kemudian di sini ada competing in-band WLAN. Nah, di sini kita bisa lihat noise itu biasanya datang dari wireless atau channel yang sama atau access point yang berdekatan dengan wireless tersebut. Nah, rekomendasinya apa? Seperti tadi, untuk salah satu menghindari interference atau noise, kita bisa dalam satu tempat yang sama, kita bisa menggunakan yang namanya non-overlapping channel. Kita pastikan jangan sampai ada channel yang benturan. Kemudian ada RX noise, ini noise generated by receive radio during normal operation. Ini biasanya noise yang muncul dari penerima atau pada saat kita penggunaan normal, noise-nya bisa muncul. Kemudian di sini kita supaya rekomendasinya itu kita menggunakan high quality radio performance. Nah, itu biasanya kita bisa setting di access point-nya. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan Ubiquiti Unify. Kemudian ada electromagnetic interface. Nah, ini energi from source of EMI atau microwave oven wireless IP camera. Nah, ini sih biasanya sangat dipengaruhi sama jika di tempat kita itu ada IP kamera yang menggunakan wireless, karena kita ketahui bahwa pengiriman video itu memang menggunakan bandwidth yang lebih besar. Nah, jadi untuk menghindari itu ya kita harus pastikan akses point kita itu pasang di lokasi yang tepat. Kita juga harus tahu apa namanya akses point wireless IP cam-nya itu ada di mana. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan di penggunaan frekuensinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke signal to noise ratio atau SNR. Nah, signal to noise ratio ini biasanya kita lihat pada interference. Jadi misalkan di gambar kita bisa lihat
Di sini contoh ada perangkat pengguna di mana di area itu ada banyak channel. Nah, channel yang terbaik untuk dia itu misalkan anggaplah channel 6. Nah, channel 6 sendiri ini itu overlapping dengan channel 7 dan channel 10. Cuman channel 7 ini hampir memakai semua area yang ada di channel 6. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungannya. Kalau kita mau calculate SNR-nya berarti misalkan si access point ini dia itu mendapatkan RSSI itu misalkan 78. Jadi kekuatan sinyal antara si perangkat user dengan si access point itu misalkan 78. Sedangkan noise-nya, nah kita harus lihat. Ini biasanya harus pakai wireless analyzer itu min 84. Maka kita bisa tinggal melakukan pengurangan 78 dBm min 78 dBm kurang min 84 dBm. Maka SNR-nya adalah 6. Oke, jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih.